Kebakaran hanguskan permukiman Prona. Dibayangi karhutlah, siswa tetap sekolah. TNI AL bagi bendera dan sembako di laut. Kemeriahan sambut HUT ke-81 Republik Indonesia di IKN. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 17 Agustus 2026. Bersama saya Priscilla Nicola, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi aktual untuk Anda. Kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi pertama, saudara, api berkobar dan menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Prona, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Sabtu siang. Satu bangunan kontrakan 6 pintu dan 4 rumah warga dilalap si jago merah yang diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kebakaran hebat menimpa permukiman padat penduduk di Jalan Prona 1, Kelurahan Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik pada salah satu pintu rumah kontrakan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan kontrakan 6 pintu, serta 4 rumah warga di sekitarnya. Kalau kami memperkirakan mungkin korsleting listrik. Kita tak instalasinya mungkin ya. Sebab lama juga sudah kan. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kebakaran bersama warga masih melakukan pembasahan di lokasi kejadian. Bangunan rumah yang didominasi material kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan hanya menyisakan puing-puing seng kanopi atau atap yang hangus. Ada api dari ujung Barakan, ujung Dewa. Ada berapa yang terdampak, Pak? Yang terdampak itu yang rusak total itu ada 4. Yang rusak berat, iya. Meski tidak ada korban jiwa, data sementara catat sebanyak 8 kepala keluarga dengan 33 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebuah truk molen terbalik di Jalan Tatah Belayung, Banjarmasin, usai berpapasan dengan pengendara lain. Warga bilang kecelakaan dipicu kondisi jalan yang rusak parah dan ambles pada sisi kiri di sepanjang jalan. Sebuah truk molen berisi semen terbalik setelah berpapasan dengan pengendara motor di Jalan Tatah Belayung, Banjarmasin. Kerusakan jalan yang tidak rata dan hampir ambles di sisi kiri membuat pengendara harus ekstra hati-hati. Kendaraan roda 4 harus mengantre dan melewati jalan secara bergantian. Kalau lewat, cuma sini kena bertahan, nang ini tahu, rasa sangkot tahun nang kain jabalan tadi kan, bertahan inya, bertahan tuh lalu mana membebankan mereka, anu ini kan bebannya kan, menekan nanya kan, langsung ambruk. Kondisi jalannya memang sudah rusak kan? Kondisi jalannya sudah kayak ini. Warga sekitar terkejut saat mendengar suara hantaman keras dari kecelakaan tersebut. Warga bilang lokasi ini memang sering terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Kondisi ini semakin membahayakan saat banjir karena genangan air menutupi lubang jalan, ditambah minimnya penerangan pada malam hari. Perbaiki, Pak. Pokoknya ngajin kejadian lawan nih banyak mana kejadian yang orang ibatin kalau malam lah kayak itu kepleset ada pokoknya banyak. Oh. Pas banjir tuh hujan kada kelihatan lah Cila di sini. Kalau banjir itu dalam ini. Dan kada kelihatan kondisi jalannya lah. Ada lagi kelihatan lawan melumut loh jalanan kalau banjir itu.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin bilang penanganan jalan sudah diusulkan lewat Program Jalan Infrastruktur Desa atau JID dengan anggaran pusat. Perbaikan rencananya dilakukan pada bulan September mendatang. Warga berharap perbaikan segera direalisasikan demi mencegah kecelakaan susulan. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kobaran api kontinu meluas akibat sulitnya akses darat menuju titik api untuk dilakukan upaya pemadaman. Visual udara ini memperlihatkan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kampung Muara Ohong, Kutai Barat, terus meluas hingga Sabtu siang ini. Kebakaran terjadi sejak Kamis 13 Agustus kemarin, karena tidak adanya akses untuk petugas menuju lokasi dan menjangkau titik terbakar. Api yang membakar kawasan gambut tersebut terus meluas. Asap tebal juga terlihat membumbung tinggi, dan luasan kebakaran diperkirakan mencapai ratusan hektar. Dampak kemarau panjang membuat lahan gambut kering hingga kawasan tersebut sangat mudah terbakar. Kalau kita lihat dari awal kejadian dari jauh kan kita lihat itu lumayan panjang kan. Kira-kira udah berapa panjang, Pak? Mungkin ada berapa kilo ya. Karena kita agak jauh gitu nah. Kalau untuk pemadaman, kalau kita misalnya ingin melakukan itu ya mungkin lewat udara. Kalau lewat daratan tidak ada. Sama sekali tidak ada dia. Ancaman kebakaran hutan dan lahan serta paparan kabut asap membayangi aktivitas belajar mengajar di SDN 1 Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru. Berada dekat dengan lokasi kebakaran lahan, pihak sekolah meningkatkan kewaspadaan, sementara aktivitas belajar siswa masih berjalan. SDN 1 Landasan Ulin Selatan berlokasi relatif dekat dengan kawasan rawan kebakaran lahan. Namun hingga saat ini, proses pembelajaran bagi 286 siswa masih berjalan. Para siswa bahkan masih bisa merayakan peringatan Hari Kemerdekaan dengan berbagai lomba di luar ruangan, meski dibayangi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kepala SDN 1 Landasan Ulin Selatan bilang, kabut asap biasanya muncul pada pagi dan sore hari. Namun, kondisi tersebut belum mengganggu kegiatan belajar. Lantaran kabut asap biasanya mulai hilang sekitar jam 8 pagi. Terkait kabut asap sebenarnya belum terlalu mengkhawatirkan. Kadang-kadang pagi itu ada, tapi jam 8 ini mulai menghilang gitu. Kewaspadaan juga dilakukan para orang tua seperti Mas Nania, wali murid warga RT 5 Kelurahan Landasan Ulin Selatan. Ia tetap mengantar anaknya ke sekolah karena asap mulai menipis saat kegiatan belajar dimulai. Tetap diantar. Pakai masker kayak gitu ada? Ya kagak, Bang. Ada pakai masker lagi. Oh, tapi kabutnya tebal kah, Bu, atau kayak gimana? Itu pagi, Bang, pernah masih yang sekolah tuh sudah kayak hilang kayak itu naninya. Oh, Itu pagi yang kabutnya subuh kayak gitu, Bu, ya? Subuh, ya. Mengantisipasi paparan asap, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta menerima sosialisasi dan bantuan masker medis dari Dinas Kesehatan Provinsi. Masker tersebut dibagikan kepada siswa di 12 rombongan belajar. Pihak sekolah berharap tersedia masker tambahan jika kualitas udara memburuk. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara Perwira Polri diperiksa dugaan kasus asmara. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Pagi, Saudara. Seorang perwira polisi sebagai pejabat utama di Polresta Samarinda diperiksa Propam Polda Kalimantan Timur.
Pemeriksaan dilakukan atas laporan dugaan pelanggaran etik hubungan asmara, di mana korban mengaku sedang hamil. Salah satu perwira polisi pejabat utama di Polresta Samarinda yang menjabat sebagai kasat, kini tengah menjalani pemeriksaan etik. Ia diduga melakukan pelanggaran profesi di Propam Polda Kaltim di Balikpapan. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Teddy Sopandi saat dikonfirmasi. Dugaan sementara pelanggaran yang dilakukan adalah masalah asmara dengan seorang wanita sipil. Ia menjalani hubungan selama 3 tahun hingga korban mengaku saat ini hamil. Meski sudah dimediasi secara pribadi sudah ditempuh, namun pemeriksaan etik tetap dilakukan. Itu perkenalannya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, namun beberapa tahun ke depan ini ada terjadi kerenggangan dan ada penindakan penangkapan terhadap si pelapor, dan pelapor sendiri mencurigai bahwa si pelapor lah yang menjeratnya, sehingga dia punya kekuatan hubungan emosional itulah yang dilaporkan ke Propam itu. Berarti kondisi si perempuan ini dalam kondisi hamil, Pak? Nah ini belum ada pemeriksaan medis karena pengakuan seperti itu. Saat ini, kondisi korban jiwanya tertekan hingga sakit. Hingga saat ini, Polresta Samarinda belum memberikan informasi terkait pelaku dari satuan mana, karena masih dalam pemeriksaan Propam Polda Kaltim. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. 1096 gram sabu hasil pengungkapan kasus narkoba selama bulan Juli 2026 dimusnahkan Satres Narkoba Polresta Balikpapan. Pemusnahan barang bukti narkotika ini disaksikan langsung 28 tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dilaksanakan di lobi Polresta Balikpapan. Pemusnahan dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Balikpapan, AKP Firman Ernanto, dan disaksikan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum para tersangka. Barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat total 1096 gram merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba sepanjang Juli 2026 lalu. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 28 orang sebagai tersangka dengan 2 diantaranya merupakan tersangka perempuan. Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu-sabu ke dalam wadah yang telah berisi air panas. Proses pemusnahan tersebut disaksikan langsung oleh para tersangka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas barang bukti yang telah disita penyidik. Dengan jumlah tersangka 28 yang terdiri dari 26 tersangka laki-laki dan 2 tersangka perempuan. Adapun barang bukti yang berhasil kami sita dan akan kami musnahkan bersama pada hari ini adalah narkotika golongan 1 bukan tanaman, yaitu jenis sabu dengan total beratnya itu keseluruhan sabu yang akan dimusnahkan adalah seberat 1096,99 gram. Hadirin sekalian, perlu kami tegaskan bahwa terhadap semua barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, secara hukum telah mendapatkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan. Sebagian kecil dari barang bukti telah disisihkan guna kepentingan pengujian laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan. Para tersangka dikenakan pasal peredaran narkotika dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, saudara, sempat enggan melapor ke polisi. Kini, kasus dugaan pelecehan seksual di sebuah sekolah dasar di Banjarmasin resmi memasuki tahap penyelidikan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin akan menindak tegas pelaku pelecehan seksual di lingkungan sekolah jika terbukti bersalah. Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan sekolah dasar di Banjarmasin kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin. Sebelumnya, kepala sekolah sempat menyatakan dugaan kasus ini hanya kesalahpahaman dan enggan memberikan komentar lebih lanjut. Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin bilang kasus ini telah memasuki tahap penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.
kami juga yakin ada beberapa peristiwa yang kadang melibatkan tokoh, melibatkan guru, oknum guru. Ini kami himbau silakan laporan kepada kami, tidak usah khawatir. Kami akan melakukan prosesnya sebagaimana prosedur yang ada. Pemeriksaan saksi melibatkan unsur sekolah, orang tua korban, serta korban dengan pendampingan tim PPA mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengimbau agar kasus diusut tuntas secara transparan serta memastikan oknum pelaku ditindak tegas sesuai aturan. Ya, dengan sanksinya kalau kalau itu adalah salah satu ASN, maka dia harus sesuai dengan aturan tata perundangan ASN ya, diberhentikan. Kalau memang dinyatakan terbukti dan bersalah ya, tentunya harus ditindak tegas. Ya. Dari kejadian ini, masyarakat diimbau agar tidak takut melaporkan dugaan pelecehan seksual, baik yang melibatkan tokoh, oknum guru, maupun orang terdekat. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polresta Banjarmasin mengamankan seorang pria yang diduga menyalahgunakan teknologi AI dengan memanipulasi foto perempuan menjadi seolah-olah tanpa busana. Aksinya diduga dilakukan sejak 2023 dan menyebabkan 7 perempuan menjadi korban. Salah satunya merupakan pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Kepolisian Resor Kota Banjarmasin berhasil mengungkap pelaku penyalahgunaan ITE dengan mengubah foto orang lain menjadi tanpa busana menggunakan teknologi AI. Pelaku berinisial MF ini diketahui sekaligus merupakan pecandu narkotika. Hal ini diungkap tim kepolisian pada momentum konferensi pers pengungkapan sejumlah kasus narkotika di Banjarmasin. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Mutakin, menyebut pelaku sudah melancarkan aksinya sejak tahun 2023 lalu dan memakan korban perempuan sebanyak 7 orang. Saat diamankan kepolisian, ditemukan barang bukti narkotika di rumah pelaku sehingga aksi bejat tersangka diduga dilakukan di bawah pengaruh narkoba. Sementara dari 7 perempuan yang menjadi korban, salah satunya merupakan pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Foto milik korban dimanipulasi menggunakan AI sehingga menampilkan gambar seolah-olah tanpa busana. Memang kalau kaitan dengan pejabat publik, tadi di dalam 8 orang tersebut kita masih perlu pendalaman, indikasi memang ada ke arah sana terkait dengan menjadi korban. Sehingga nanti sambil berjalan proses penyidikan kita akan selalu berikan perkembangan sama teman-teman media. Menanggapi kasus tersebut, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin sangat menyayangkan penyalahgunaan teknologi AI yang dinilai sangat merugikan korban. Wali Kota tegas mendukung langkah kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Terkait masalah AI, tentunya kami berharap dengan kejadian-kejadian yang Presiden sampaikan terkait perubahan bentuk dan bentuk AI ini sangat mengganggu dan sangat merugikan bagi diri pribadi yang terdampak dan korban. Ya, tentunya kami juga mendukung langkah strategis yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Kapolresta dan jajarannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, serta tindak pidana kekerasan seksual. Kepolisian bersama Forkopimda Kota Banjarmasin berkomitmen menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan teknologi AI untuk kekerasan seksual. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang tenaga kesehatan dan petugas keamanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kuburaya diduga jadi korban kekerasan keluarga pasien. Merespons kejadian ini, Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan, hubungan keluarga dengan Bupati tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Aksi dugaan kekerasan di RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kuburaya terekam kamera pengawas atau CCTV. Insiden ini terjadi di ruang resusitasi instalasi gawat darurat pada Sabtu 8 Agustus 2026. Peristiwa bermula saat keluarga membawa pasien yang merupakan mantan Kepala Desa Rasau Jaya 3 untuk mendapatkan pertolongan medis.
Dalam proses penanganan, tenaga kesehatan meminta pengantar di dalam ruangan dibatasi hanya untuk keluarga inti agar dokter dan tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan medis. Dalam suasana panik, terjadi dugaan kekerasan terhadap tenaga kesehatan dan petugas keamanan rumah sakit. Belakangan diketahui pasien dan terduga pelaku kekerasan masih punya hubungan keluarga dengan Bupati Kuburaya, Sujiwo. Merespon kejadian ini, Sujiwo menegaskan dirinya tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan atau arogansi di rumah sakit. Ia juga menyebut hubungan keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Saya sebagai pribadi dan juga sebagai bupati tidak pernah memberikan toleransi, ya, tidak sedikit pun membenarkan. Yang merasa keberatan, dirugikan, silahkan laporan ya ke aparat penegak hukum. Kemudian silahkan diproses secara hukum. Saya pastikan saya tidak akan ikut campur, apalagi sampai menghalang-halangi. Persoalan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara korban dan pelaku. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Usai jeda berikut, saudara akan hadir informasi menarik lainnya. Di antaranya, Balangan tetapkan siaga darurat Karhutla. Selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD resmi menetapkan status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan dalam rakor di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan. Penetapan status siaga darurat ini berlaku dari 12 Agustus hingga 30 Oktober 2026 sebagai respons cepat atas ancaman musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama. Grafik kasus kebakaran hutan dan lahan di Bumi Sanggam terus merangkak naik. BPBD Kabupaten Balangan mencatat sudah terjadi 17 kebakaran lahan dengan luas areal mencapai 29,5 hektar. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menegaskan pentingnya penguatan upaya mitigasi, patroli lapangan, hingga edukasi publik secara berkesinambungan. Selain memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, Pemkot juga menekankan penegakan hukum tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan membeberkan sebaran titik api tersebut kini sudah merata di seluruh kecamatan. Untuk waterbombing dan juga OMC itu dari bagian dari rapat tadi ya, artinya bagian dari alternatif yang nanti kita akan tentukan pada saat situasi dan kondisi yang memang memaksa dan membutuhkan, karena ini ada prosedur-prosedur ketat yang juga harus kita lakukan. Tetapi memang kalau kondisinya nanti memaksa, kita akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi selaku koordinasi wilayah kita dan juga BNPB di tingkat pusat. Di sisi lain, potensi ancaman kekeringan dan krisis air bersih juga membayangi warga akibat penurunan debit air sungai di daerah hulu. Mengantisipasi dampak tersebut, BPBD Balangan bergerak cepat menjalin koordinasi intensif bersama PDAM setempat. Berdasarkan data hasil pantauan BMKG Provinsi Kalsel, curah hujan di Kabupaten Balangan diprediksi akan sangat lebih sedikit selama periode kemarau tersebut. Nah, hujan kita perkirakan itu kemarau kita ini sampai di bulan Oktober. Kemudian bahkan untuk El Nino-nya itu bisa sampai menyeberang ke awal tahun 2027, sehingga kemungkinan musim hujan kita juga akan sedikit berpengaruh, sehingga curah hujan juga akan sedikit ya nanti pas di masa awal musim hujan kita. Pemerintah daerah dihimbau terus meningkatkan kewaspadaan hingga awal tahun depan, mempertimbangkan potensi fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung panjang. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD gelar apel pasukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Tugu Maritam, Kecamatan Paringin Selatan. Dihadiri berbagai instansi lintas sektor. Apel dilaksanakan sebagai langkah kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi karhutlah selama musim kemarau. Apel gelar pasukan dipimpin langsung Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, didampingi Kapolres Balangan serta Dandim 1001 HSU Balangan. Dalam sambutannya, Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur lintas sektor yang terlibat. Kesiapsiagaan berbagai instansi begitu penting dalam menghadapi ancaman karhutlah yang menjadi potensi bencana tahunan di Kabupaten Balangan. Untuk masyarakat Kabupaten Balangan agar lebih berhati-hati dalam membakar hutan dan waspada akan bahaya dari ini. Misalnya kita membuang puntung rokok jangan sembarangan. Kadang-kadang ini bisa terjadi kalau hal-hal yang panas ini. Dan kita berdoa semua mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini. Mendukung upaya pencegahan, pihak kepolisian telah mempersiapkan personel siap siaga serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini dari Polres Balangan telah menyiapkan sprint untuk penanggulangan karhutlah. Jadi apabila ada terjadi pantauan hotspot dalam aplikasi maupun dari laporan masyarakat, satu tim yang dari Polres dan dari Polsek juga akan ikut hadir. Ya, gabungan berserta dengan BPBD, Manggala Agni, para relawan, dan masyarakat. Penanganan karhutlah ditekankan harus berfokus pada pencegahan serta mitigasi dengan pemetaan wilayah rawan, pemantauan hotspot, dan pelaporan cepat. Selain pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga mengoptimalkan sistem informasi, radio komunikasi, dan media sosial untuk mempercepat deteksi dini kebakaran. Kompas TV, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Sementara itu, DPRD Kota Pontianak meminta pemerintah Kota Pontianak untuk serius menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan dan dampak yang ditimbulkan. Pemerintah kota diharapkan segera berkoordinasi jika mengalami kendala dalam penanganan. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Yogi Perdana Putra menyebut kabut asap akibat karhutlah berdampak pada kualitas udara yang sempat masuk kategori sangat tidak sehat. Selain meminta pemerintah serius menangani karhutlah, politisi Partai Gerindra ini juga meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, yang terpenting, warga juga diminta mengawasi lahan yang dimiliki serta tidak ikut membakar. Jadi untuk terkait pembakaran lahan, masalah PDAM juga kami nanti akan evaluasi juga dari Komisi 3 bagaimana yang kita banyak mendapatkan laporan di daerah tempat kami juga di Pontianak Utara itu udah hampir 1 minggu PDAM itu udah jalan akhirnya hasil. Itu nanti kita akan evaluasi rapat bersama lah sama PDAM. Akses transportasi dan ekonomi warga di kawasan Handil Bujur, Kelurahan Basiri Selatan, kini semakin terbuka dengan berdirinya jembatan perintis Garuda. Jembatan gantung sepanjang 75 meter ini menjadi penghubung vital antara Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, sebagai bagian dari program pembangunan serentak nasional Kementerian dengan TNI. Akses transportasi masyarakat kawasan Handil Bujur, Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kini jauh lebih layak dan aman. Jembatan gantung perintis Garuda sepanjang 75 meter diresmikan secara virtual dari Istana Merdeka, bersama ribuan jembatan dan titik air bersih di seluruh Indonesia. Pembangunan merupakan bentuk kolaborasi Kodam 22 Tambun Bungai, Korem 101 Antasari, Kodim 1007 Banjarmasin, serta pemerintah Kota Banjarmasin. Jembatan ini menggantikan akses lama berupa jembatan kayu ulin sepanjang 50 meter, yang sebelumnya dibangun secara swadaya, namun sudah rusak dan lapuk. Resmian jembatan Garuda secara serentak oleh Presiden, kita di daerah Banjarmasin ini kita berharap
dengan adanya jembatan ini akan mempermudah transportasi bagi masyarakat, baik itu transportasi untuk perekonomiannya, pendidikan, dan pengembangan usaha lainnya. Itu aja yang intinya. Yang penting kita TNI, Polri hadir, negara hadir untuk masyarakat. Kehadiran jembatan perintis Garuda menjadi saluran vital yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan Banjarmasin dengan Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Sebelumnya jembatan yang ada ini dengan bentangan kurang lebih sekitar 75 meter, ini dilewati oleh masyarakat, baik untuk perekonomian maupun untuk masyarakat yang anak-anak sekolah. Sehingga dengan adanya jembatan ini harapannya perekonomian ini akan semakin meningkat, dan anak-anak sekolah sudah tidak kesulitan lagi untuk melangsungkan pendidikannya di antara Desa Basiri Selatan dengan Desa Aluh-Aluh. Warga setempat bersyukur jembatan baru memudahkan menuju kota dengan lebih cepat, sekaligus menjamin keamanan anak-anak saat pergi ke sekolah dan mengaji. Ini kan jalannya memang rusak, jembatannya memang sudah rapuh, sudah lawas. Nah, jadi syukur sekali ini dibangun kembali lah, itu artinya dihanyari atau dibenahi. Kehadiran jembatan perintis Garuda menjadi saluran vital yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan Banjarmasin dengan Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, TNI Angkatan Laut bagi bendera dan sembako di laut. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Masih bersama kami, Saudara, di Kompas Pagi. Personel Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako dan bendera merah putih di perairan Balikpapan pada Jumat pagi. Kegiatan dilakukan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, personel TNI Angkatan Laut dari Lanal Balikpapan menggelar aksi bakti sosial di perairan Balikpapan. Aksi sosial membagikan paket sembako dan bendera merah putih ini dilakukan dari atas Geladak Combat Boat Patkamla Posa milik Lanal Balikpapan. Nelayan dan motoris speedboat yang hadir bukan hanya dari Balikpapan, tetapi juga dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Meski gelombang laut cukup tinggi, semangat para nelayan dan motoris speedboat tidak surut untuk mendekat dan menerima bantuan. Aksi bakti sosial ini dilakukan untuk memperkuat potensi maritim dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tujuannya yang pertama untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa cinta laut, ya, khususnya kepada para nelayan, sekaligus sebagai wujud kepedulian Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Balikpapan kepada masyarakat pesisir. Bagi para nelayan dan motoris speedboat, bantuan sembako serta bendera merah putih ini menjadi simbol semangat kemerdekaan serta membangkitkan rasa cinta tanah air bagi warga yang beraktivitas di laut. Tanggapannya, saya senang mendapatkan hadiah ini dan semoga tahun depan ada lagi acara yang lain. Kita profesi sebagai apa gitu? Saya driver. Sedikitnya 100 paket sembako dan bendera merah putih dibagikan kepada warga maritim dalam aksi sosial kali ini. Yanuari Swandano, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono resmi mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Nusantara. Pengukuhan yang melengkapi persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia ini berlangsung dengan hikmat. Suasana hikmat menyelimuti kantor Otorita Ibu Kota Nusantara saat Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono secara langsung mengukuhkan anggota Paskibraka Nusantara.
Para anggota Paskibraka ini akan bertugas dalam upacara pengibaran hingga penurunan bendera Sang Merah Putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 17 Agustus yang digelar di halaman Plaza Seremoni IKN. Berbeda dengan tahun lalu yang didominasi Purna Paskibraka Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tahun ini, formasi berasal dari kolaborasi Purna Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara dan SMA Taruna Nusantara. Kolaborasi ini membentuk formasi lengkap 17-8-45 sepaket dengan 5 anggota cadangan. Meski hanya memiliki waktu penyesuaian dan persiapan dengan durasi 1 minggu, para pasukan dipastikan siap tampil maksimal. Kedepannya, kemungkinan keterlibatan anggota Paskibraka akan dirotase serta diperluas dengan melibatkan dari kabupaten lain di Kalimantan Timur. Jadi Purna Paskibraka Pasir Penajam Utara, tahun ini kita ambil dari KUKA, dari Kutai Kartanegara, Purna Paskibrakanya. Tapi juga ada dari Taruna Nusantara, SMA Taruna Nusantara bergabung di pasukan 17. Jadi kita gabungkan sekarang ini sebagai kolaborasi dari Taruna Nusantara dan dari Di sela acara, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono juga menyempatkan diri berdiskusi dan bersilaturahmi dengan awak media yang akan melaksanakan kegiatan peliputan rangkaian HUT Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Di Pontianak, Kalimantan Barat, sejumlah santriwati mengikuti lomba 17-an dengan berbagai permainan. Bukan hanya soal menang atau kalah, kegiatan ini juga menjadi ajang membangun kerjasama dan juga kekompakan. Bukan suasana belajar seperti biasa, para santriwati Pondok Pesantren Darun Naim Putri, Kota Pontianak kali ini sibuk berlomba. Mereka saling berkejaran waktu dalam sejumlah permainan, mulai dari memindahkan bola menggunakan kertas, hula hoop, hingga memasukkan pulpen ke dalam botol menggunakan tali. Lomba digelar secara berkelompok sehingga setiap peserta harus mengandalkan kekompakan tim. Keseruan pun terlihat saat para santriwati berusaha menyelesaikan setiap permainan. Selain hiburan dan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi cara untuk membangun kebersamaan dan kepedulian antar santriwati. Alhamdulillah pondok ini cukup meriah, pas bertepatan memang kalau 17 Agustus Pondok Pesantren Darun Naim Putri ini memang cukup meriah karena di situ ada milad, ada 17 Agustusan, kemudian juga ini kalau setiap 2 tahun sekali kita ngadakan lomba tingkat provinsi untuk pondok-pondok seprovinsi Kalimantan Barat. Lomba sengaja dibuat dalam bentuk kelompok agar para santriwati terbiasa bekerja sama dan saling mendukung. Saya harapkan dalam momentum kemerdekaan ini anak-anak dapat memupuk kebersamaan, mempererat tali persaudaraan dan pastinya meningkatkan semangat kebersamaan. Bagi para santriwati, kegiatan ini menjadi momen untuk bersenang-senang bersama teman. Lomba yang kami ikuti hari ini ada hula hoop, bola, estafet bola juga. Kami sangat bahagia sekali soalnya kami juara 1. Karena sebelah tipe dapat juara 1. Meski di tengah kabut asap, namun pelaksanaan lomba berjalan lancar. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, pemerintah Kota Balikpapan menegaskan perayaan 17 Agustus harus berjalan penuh optimisme dan tidak membebani warga. Iuran RT dalam perayaan kemerdekaan diharapkan bersifat sukarela dan dilakukan atas dasar semangat gotong royong. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Balikpapan mengimbau seluruh pengurus RT dan masyarakat agar menyambut 17 Agustus dengan suasana gembira dan optimis. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetio, menegaskan perayaan Hari Kemerdekaan tidak boleh menjadi beban finansial bagi warga, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Perayaan 17 Agustus di tingkat RT diharapkan dapat disesuaikan dengan potensi masing-masing lingkungan. Pengurus RT diimbau tidak menetapkan target nominal iuran wajib bagi warga. Semangat utama perayaan kemerdekaan adalah bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan, serta mempererat kekeluargaan dan gotong royong. Warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih diharapkan dapat menyumbang lebih. Sementara warga dengan keterbatasan material dapat berpartisipasi melalui tenaga dengan pikiran. Pemerintah Kota Balikpapan juga mendorong agar kegiatan perayaan justru dapat membantu menambah pendapatan masyarakat, bukan membebani lewat iuran bersifat paksaan. Sebenarnya kan perayaan 17 Agustus ini harus dihadapi dengan ceria, gembira, optimisme, bukan harus membebani masyarakat. Makanya kita juga berharap RT itu ya kalau memang mau membuat satu kegiatan disesuaikan saja, tidak perlu ditarget harus membayar sekian. Dengan semangat gotong royong, perayaan Hari Kemerdekaan diharapkan tetap berjalan meriah dan hikmat tanpa mengurangi makna perjuangan serta kebersamaan masyarakat Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya kemeriahan sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di IKN. Selengkapnya sesaat lagi. Pemerintah Kota Pontianak kembali menyalurkan bantuan sosial bagi warga berpenghasilan rendah untuk tahun anggaran 2026. 670 bansos uang tunai kali ini khusus masyarakat yang belum mendapatkan program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan non-tunai dari pemerintah pusat. Penyaluran bantuan sosial tahun 2026 dilakukan secara bertahap kepada masyarakat di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Program ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang belum tercatat sebagai penerima program bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menyebut, bantuan diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi layanan kesehatan dan pendidikan. Ya, ini salah satu bentuk perhatian pemerintah kota terhadap mereka yang masyarakat berpenghasilan rendah, terutama desil 1 sampai desil 3, yang tidak mendapatkan tadi bantuan dari pemerintah pusat. Dan untuk menyemangati dan sekaligus kita mensosialisasi tentang program-program Kota Pontianak. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp600.000. Pemerintah Kota Pontianak menyebut penyaluran bantuan tetap dilakukan di tengah keterbatasan anggaran sebagai dampak dari kebijakan efisiensi. Pemerintah kota memastikan program bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap diupayakan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Jadi ke-76 sekaligus meresmikan Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kota Banjarbaru Kamis pagi. Peringatan Hari Jadi tahun ini diusung dalam suasana agamis dan sederhana, sebagai wujud rasa syukur atas berbagai capaian pembangunan Banua yang semakin maju dan sejahtera. Usia ke-76 tahun Provinsi Kalimantan Selatan merayakan dalam sebuah rangkaian acara puncak yang berlangsung khidmat di Banjarbaru. Momentum bersejarah ini dirangkaikan dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
sebuah simbol keagungan religi dan kebanggaan masyarakat Banua. Gubernur Kalimantan Selatan menyambut sukacita atas resminya Masjid Kebanggaan Masyarakat Kalsel tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan agar seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD bersama instansi terkait dapat aktif memakmurkan masjid. Tidak hanya mengharapkan kemajuan spiritual, pada momentum ini, Gubernur Muhyiddin juga memberikan imbauan penting terkait kewaspadaan bencana karhutla. Masyarakat Kalimantan Selatan diimbau agar berhati-hati dan tidak membuang putung rokok sembarangan ke area hutan serta semak belukar. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada petugas jika menemukan titik api di lingkungan sekitar. Nah juga kami meminta kepada SKPD kalau bisa tiap hari bergantian di absen untuk memakmurkan masjid. Aku minta nanti coba urutannya. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa peringatan hari jadi ke-76 ini dikemas dalam suasana agamis dan sederhana. Momentum ini juga menjadi ajang refleksi atas sejumlah capaian strategis Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel masuk 5 besar pemerintah daerah berkinerja tinggi. Kalsel meraih WTP 13 kali berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah. Kalsel menjadi provinsi yang tangguh dan mandiri di bidang pangan. Penanganan stunting dan kemiskinan di Kalsel terbaik nomor 2 secara nasional. Indeks pembangunan manusia di Kalsel mudah-mudahan terus meningkat. Saat ini sejumlah proyek strategis Kalsel juga sedang digarap, seperti pembangunan jembatan kota baru dan stadion internasional. Di sektor transportasi, Pemprov Kalsel juga akan meluncurkan bus perkantoran, bus khusus wanita, dan tarif terintegrasi. Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah diharapkan terus bekerja sama Rukun Maharagu dan Begawi Laju Tinggi Banua, Kalimantan Selatan yang maju. Nabila Cheva, Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Otorita IKN menggelar rangkaian acara meriah dan menarik di ibu kota Nusantara. Rangkaian acara diawali penanaman pohon massal di area Das Sanggai IKN. Sebanyak 1.708 bibit pohon berbagai jenis, mulai dari pohon kayu hingga buah-buahan, ditanam oleh lebih dari 2.300 peserta. Aksi hijau ini berhasil mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Penanaman pohon melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, masyarakat adat, pedagang, mitra perusahaan, hingga pekerja rumah sakit. Tercatat, penghijauan di wilayah IKN sudah mencapai lebih dari 5 juta pohon sejak tahun lalu. Suasana semakin meriah dengan gelaran Karnaval Nusantara yang diikuti 30 kelompok dengan total 1.200 peserta. Mulai dari masyarakat adat, pekerja otorita IKN, masyarakat Kalimantan Timur, hingga berbagai paguyuban. Para peserta tampil anggun dan gagah mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara. Kemeriahan juga dilengkapi dengan kegiatan Merdeka Night Run yang diikuti 3.000 runner. Ini kita pada hari ini kita menanam, kita siapkan 1.708 lubang pohon. Ya. Jadi kita pesertanya ada 2.300 lebih, tapi untuk yang ditanam itu yang dihitung oleh MURI itu yang ditanam, bukan orangnya. Biasanya kan orangnya, kalau kita dulu di Birika 1010 itu orangnya. Sekarang ini pohonnya yang ditanam 1.708. Ya. Ini yang terdiri dari macam-macam kayu-kayuan dan buah-buahan. Kegiatan karnaval juga menarik perhatian masyarakat yang antusias melihat langsung karnaval budaya yang digelar di ibu kota Nusantara. Ini karena nonton karnaval atau seperti apa sih, Bu? Iya, sengaja. Gimana karnavalnya menurut Ibu? Bagus, keren-keren. Seru. Seru ya. Dari mana, Bu? Dapat info dari IG, dari IG-nya Otorita.
Kemeriahan rangkaian acara menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 ini menegaskan optimisme pembangunan dan kehidupan di Ibu Kota Nusantara terus berjalan dengan dukungan dan antusiasme tinggi dari seluruh masyarakat. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Saya Priscilla Nicola dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Kompas TV, independen, terpercaya, Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!